Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pilpres di 2024, di mana hari-hari ini teman-teman, partai politik sudah mempersiapkan yang kemarin sudah dilakukan, yaitu pendaftaran di KPU. Kemudian setelah itu negosiasi dan koalisi antar partai politik untuk mengusung calon presidennya. Dan kita lihat teman-teman, ada beberapa manuver yang dilakukan oleh menterinya Pak Jokowi untuk maju di 2024. Seperti halnya Pak Prabowo kemarin teman-teman, sudah mendeklarasikan diri siap maju di 2024. Demikian juga dengan Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, yang juga digadang-gadang oleh partainya supaya maju di 2024. Ini artinya apa? Menteri-menteri di kabinet Pak Jokowi sudah mempersiapkan diri dalam rangka menyambut Pilpres di 2024. Dan yang menariknya teman-teman, Pak Prabowo yang sudah 3 kali kalah di Pilpres teman-teman, tetapi di 2024 ini maju lagi untuk memperebutkan RI 1, yaitu Presiden Republik Indonesia. Apakah Pak Prabowo nanti akan memenangkan pertarungan Pilpres di 2024? Mengingat sudah 3 kali kalah dalam gelaran Pilpres. Nah teman-teman, terkait itu semua ini ada pandangan dari Carta Politika. Yunarto Wijaya mensikapi terkait Pak Prabowo maju di 2024. Karena begini teman-teman, Pak Prabowo ini kan dulu di 2014, 2019 banyak didukung oleh kalangan umat Islam supaya Pak Prabowo ini bisa memperebutkan RI 1. Nah, ketika Pak Prabowo kalah, diharapkan ini supaya Pak Prabowo bisa berada di luar pemerintahan Pak Jokowi. Tetapi nyatanya Pak Prabowo masuk dalam pemerintahan Pak Jokowi, sehingga banyak kader, banyak pendukung dari Pak Prabowo itu yang kecewa, dan kemungkinan yang kecewa ini akan merapat kepada Pak Anies Baswedan. Nah teman-teman, coba kita baca dulu berita dari kompas.com. Pendukung yang kecewa Prabowo gabung ke pemerintahan Jokowi diprediksi beralih dukung Anies Baswedan. Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya menilai keputusan Prabowo Subianto mendukung pemerintahan Jokowi membuat sebagian pemilihnya pada pemilu 2014-2019 menarik dukungan mereka. Diprediksi dukungan tersebut dialihkan ke Anies Baswedan seandainya Gubernur DKI Jakarta itu mencalonkan diri sebagai calon presiden di 2024. Pasti ada sebagian basis massa pemilihnya di 2 pemilu kemarin yang katakanlah merasa kecewa. Dan kalau kita baca, kan yang kecewa itu kemudian yang memilih Anies, kata Yunarto kepada Kompas pada Minggu 14 Agustus 2022. Menurut Yunarto, pendukung Prabowo pada pemilu 2014-2019 umumnya adalah mereka yang tidak menyukai atau tidak mendukung Jokowi. Oleh karenanya, sebagian pendukung merasa kecewa Prabowo gabung dengan pemerintah sebab Jokowi merupakan lawan Ketua Umum Partai Gerindra itu pada pemilu 2014-2019. Jika Prabowo hendak mencalonkan diri kembali di Pilpres 2024, menurut Yunarto, PR besarnya adalah memastikan pendukungnya dahulu mau memilihnya lagi. Bagaimana Pak Prabowo memastikan captive marketnya atau basis pemilihnya yang dulu kita tahu adalah basis pemilih yang cenderung anti Jokowi memilihnya, ujarnya. Yunarto menyebut Prabowo kini berada di area abu-abu. Pemilih yang tak suka pada sosok Jokowi diduga akan memberikan suara mereka untuk Anies Baswedan pada pemilu 2024. Sementara pendukung pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin diprediksi bakal memilih Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, sehingga sulit bagi Prabowo mencitrakan diri sebagai penerus Jokowi. Pak Prabowo itu sekarang berada di antara 2 sosok lain, Ganjar dan Anies. Yang satu jelas dikategorikan sebagai penerus Jokowi,
Yang satu dikategorikan sebagai simbol anti Jokowi, kata Yunarto. Pak Prabowo ada di tengah-tengahnya, ini gray area yang juga harus dikuatkan oleh Pak Prabowo kembali. Basis masanya seperti apa, tuturnya. Sebagaimana diketahui, Prabowo Subianto menyatakan bakal mencalonkan diri di pemilu 2024. Rencana pencalonan itu telah dideklarasikan dalam rapat pimpinan nasional Rapimnas Gerindra yang digelar 12 Agustus kemarin. Dengan ini saya menyatakan bahwa dengan penuh rasa tanggung jawab, saya menerima permohonan saudara untuk bersedia dicalonkan sebagai calon Presiden Republik Indonesia, kata Prabowo dalam Rapimnas Gerindra yang digelar di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Jumat 12 Agustus 2022. Pada kesempatan yang sama, Prabowo mengaku tak menyesal bergabung dengan pemerintahan Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Keyakinan saya, insting saya tidak ingin bangsa ini mengalami perpecahan, tuturnya. Adapun nama Prabowo kerap menjuarai survei elektabilitas calon presiden versi berbagai lembaga. Selain itu, nama Ganjar Prabowo dan Anies Baswedan juga hampir selalu masuk 3 besar survei. Nah, itu teman-teman terkait Pak Prabowo Subianto, di mana Pak Prabowo sudah siap maju di 2024. Pak Prabowo punya keyakinan kalau menggandeng dengan PKB, maka dia akan bisa memenangkan pertarungan Pilpres di 2024. Namun sisi lain teman-teman, sosok Muhaimin ini juga menjadi pertanyaan publik. Karena hasil survei di berbagai lembaga survei tidak menunjukkan elektabilitas tinggi dari Muhaimin Iskandar. Demikian juga di internal Nahdlatul Ulama, NU teman-teman. Ketua Umum PBNU sudah menyatakan bahwa NU milik semua golongan. Artinya NU tidak bisa dimiliki oleh satu partai, seperti PKB. Karena kemarin juga sudah ada sinyal-sinyal ketidakharmonisan antara Ketua Umum PKB dan Ketua Umum PBNU. Ini kalau kita melihat dari sisi internal di NU dan PKB. Karena selama ini diklaim bahwa PKB adalah suara NU. Tetapi nyatanya kita lihat di lapangan bahwa NU adalah sebuah organisasi Islam yang ini posisinya netral. Tidak boleh atau tidak bisa dimiliki oleh golongan tertentu, apalagi partai politik tertentu. Kedua, kalau kita lihat Muhaimin teman-teman, jadinya Muhaimin menjadi Ketua Umum PKB itu diawali dengan konflik antara Gus Dur dan Muhaimin Iskandar. Dan pada akhirnya Gus Dur ini akhirnya berada di luar dari PKB. Yang sampai hari ini teman-teman ada Gus Durian yang tidak harmonis hubungannya dengan Muhaimin Iskandar. Jadi ini adalah fenomena, ini adalah satu fakta yang ada di PKB. Sementara teman-teman Pak Prabowo Subianto dengan keyakinannya, dengan semangatnya, ini berkoalisi dengan PKB yang memungkinkan akan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar. Padahal teman-teman ada pernyataan dari pengamat politik dan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya bahwa pendukung Pak Prabowo di 2014-2019 ini ada sebagian besar yang kecewa dengan Pak Prabowo Subianto. Karena kekalahan Pak Prabowo Subianto itu diharapkan Pak Prabowo itu menjadi oposisi. Tetapi toh nyatanya Pak Prabowo itu masuk dalam koalisinya Pak Jokowi, masuk dalam pemerintahan Pak Jokowi dan mendapatkan jatah Menteri Pertahanan. Nah, itu yang membuat kecewa para pendukung Pak Prabowo. Dan menurut analisa dari Yunarto Wijaya, kemungkinan besar pendukung Prabowo yang kecewa akan memberikan suaranya kepada Pak Anies Baswedan. Itu artinya Pak Prabowo ditinggalkan oleh pendukungnya di 2014-2019. Berarti benar teman-teman analisa dari Yunarto Wijaya, Pak Prabowo masuk wilayah abu-abu, masuk gray area, jadi wilayah abu-abu yang tidak jelas posisinya. Sementara kalau kita lihat gelagat dari para pendukung Pak Jokowi, ini akan mengalihkan suaranya, memberikan suaranya kepada Ganjar Pranowo. Jadi posisi ini teman-teman yang tidak menguntungkan bagi Pak Prabowo Subianto. Dan banyak kalangan yang memprediksi bahwa nanti
pertarungan yang real itu head to head antara Anies dan Ganjar Pranowo. Itu adalah sesuatu yang sangat mungkin terjadi, teman-teman. Karena kalau kita melihat teman-teman, PKS, kemudian Demokrat, Nasdem, ini kelihatannya akan membentuk koalisi dan akan mengusung Pak Anies Baswedan di 2024. Lalu di mana posisi Pak Prabowo seperti ini, teman-teman? Kalau wilayah Pak Prabowo abu-abu, berarti pendukung Pak Prabowo ya Gerindra itu sendiri, teman-teman, dan PKB. Padahal suara Gerindra yang 12% itu adalah hasil dari pemilu 2019. Dan sekarang kan waktunya sudah berbeda, kemudian masanya juga berbeda. Apakah masih mungkin suara dari Gerindra itu 12%? Kalau kita melihat PKB, mungkin PKB ini solid, teman-teman, ya sekitar 9%. Tetapi bagaimana dengan Partai Gerindra? Itu, teman-teman, yang menjadi pertanyaan publik, kenapa Pak Prabowo itu mau maju lagi di 2024 kalau wilayah sekarang itu adalah wilayah abu-abu dan memungkinkan ini bisa kalah di Pilpres 2024. Apa tidak lebih baik Pak Prabowo itu mendukung Pak Anies Baswedan? Yang kelihatan, teman-teman, Pak Anies ini banyak didukung oleh masyarakat bawah. Dan juga kalau koalisi ini terbentuk antara PKS, Nasdem, kemudian Demokrat, ini menjadi kekuatan yang cukup besar. Karena di belakang itu ada Pak JK, ada Pak SBY. Itu, teman-teman, yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.